Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam satu teknik. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang MCB grouping ya, atau biasa juga disebut dengan pengelompokan beban atau pembagian beban. Jadi MCB grouping adalah sebuah cara atau metode ya untuk pembagian beban berdasarkan beberapa kriteria, seperti contohnya berdasarkan jenis beban ya. Kemudian contoh lainnya adalah berdasarkan letak instalasi. Nanti akan saya jelaskan lebih dalam ya. Nah, sebelum menjelaskan alasan-alasan kenapa harus dilakukan MCB grouping ya, yang pertama saya contohkan dulu untuk rangkaian sederhana dari MCB grouping. Nah, di depan kita ya, ini sudah saya buatkan contoh sederhana untuk rangkaian MCB grouping dengan jumlah 2 grup. Ini grup pertama dan ini adalah grup kedua. Nah, saya jelaskan dulu untuk alurnya ya. Nah, di sini ada sebuah MCB, ini adalah kita anggap ini MCB yang ada di kWh meter. Jadi kita anggap ini kWh meter. Nah, keluaran dari kWh meter itu ada 3 kabel biasanya, dan seharusnya memang ada 3 kabel teman-teman. Yang pertama adalah fasa yang warna hitam, kemudian netral warna biru, dan grounding yang warna hijau kuning ini. Nah, dari MCB kWh meter yang keluaran 3 kabel ini kemudian kita cabang teman-teman menjadi beberapa grup. Bisa 2, 3, 4 atau seterusnya, bisa lebih dari 4, 5 ya, tergantung kebutuhan dan tergantung dengan beban-beban apa saja yang harus kita kelompokkan atau kita lakukan grouping. Nah, di sini saya contohkan 2 grup saja. Nah, ini grup pertama, ini grup kedua. Nah, untuk pemasangannya teman-teman, jadi seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya ya, untuk penghantar yang masuk ke MCB itu harus penghantar fasa atau penghantar yang ada apinya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi keluaran dari MCB tadi yang kWh meter itu ada 3. Nah, yang kita cabangkan dengan MCB itu harus yang fasa yang warna hitam. Jadi dicabang di sini, keluarannya 2 ya. Yang satu ke grup 1, yang ini ke grup kedua. Nah, untuk penghantar netral dan groundnya seperti ini, itu kita gabungkan langsung ya, atau kita jumper ya, ini jadi 1. Jadi penghantar ground yang dari grup 1 dan 2 itu digabungkan ya dengan penghantar ground yang dari kWh meter. Begitu juga dengan penghantar netral yang dari grup 1 dan grup 2 itu digabungkan dengan penghantar netral yang masuk ke kWh meter. Nah, kemudian yang penghantar fasa tadi masuk ke MCB ya, sebagai grouping ya. Jadi yang kita grup itu sebenarnya yang titik fasa. Nah, kemudian apa tujuan dilakukan MCB grouping ya, atau pengelompokan beban? Yang pertama adalah untuk pembagian beban berdasarkan jenis beban ya. Jadi beban dikelompokkan ya berdasarkan jenisnya. Contoh, jadi ini adalah grup yang pertama tadi, ini grup yang kedua. Nah, grup yang pertama ini kita gunakan untuk beban lampu. Kemudian yang kedua untuk beban stop kontak, atau ini untuk beban lampu dan stop kontak pada ruangan ya. Kemudian yang ini untuk pendingin ruangan misalnya, atau AC. Jadi kita kelompokkan berdasarkan jenis beban. Itu bebas, tergantung kebutuhan teman-teman. Alasan yang kedua yang biasa dilakukan adalah berdasarkan letak instalasi. Contoh berdasarkan lantai rumah. Nah, di sini untuk yang grup 1 ini adalah untuk lantai 1 dan ini untuk lantai kedua, atau seterusnya. Kalau ada lebih dari 2 lantai ya kita buat 3 grup.
Kemudian berdasarkan ruangan misalnya. Jadi ini untuk ruang A, ini ruang B, dan seterusnya ya. Nah, biasanya grouping MCB berdasarkan ruangan ini dipakai untuk bisa untuk kos-kosan ya, atau rumah kos, atau juga penginapan bisa juga ya. Jadi dari MCB KWH misalnya ada 10 ampere ya, atau berlangganan 2200 VA. Jadi MCB-nya adalah 10 ampere, kemudian dibagi menjadi 5 grup. Berarti 2 ampere, 2 ampere, 2 ampere, 2 ampere sebanyak 5. Ini untuk ruang 1, ruang 2, dan ruang 3, 4, dan 5 seterusnya. Nah, jadi itu berdasarkan letak instalasi. Kemudian contoh lagi berdasarkan bangunan ya. Jadi misalnya di rumah teman-teman punya home industry atau usaha ya, letaknya bersampingan, atau di depan rumah tinggal, kemudian yang di belakang dipakai untuk home industry, bisa juga teman-teman. Jadi ini untuk rumah tinggal yang di depan, nah, ini untuk home industry yang ada di belakang, bisa juga ya. Nah, itu tergantung kebutuhan teman-teman semua. Nah, untuk jumlah kabelnya ya teman-teman, kalau dia berdasarkan jenis beban ya, terutama untuk beban lampu ya, itu teman-teman nggak perlu pasang kabel grounding kalau itu berdasarkan beban lampu. Jadi khusus untuk jalur ke beban lampu itu kita tidak perlu pasang kabel grounding, karena memang untuk lampu itu tidak perlu pemasangan kabel grounding. Nah, kalau dia untuk stop kontak, kemudian untuk lantai rumah, kemudian untuk ruangan, itu kita perlu memakai kabel grounding seperti ini. Jadi komplit fasa, netral, dan grounding. Karena kalau dia berdasarkan letak ya, baik itu lantai rumah, ruangan maupun bangunan, pasti nanti ada beban stop kontak, sehingga kita harus memakai kabel grounding. Nah, alasan berikutnya kenapa harus dilakukan MCB grouping adalah untuk mengamankan sistem instalasi. Nah, contohnya begini teman-teman. Contohnya ini ada 2 grup ya, ada pembagian beban menjadi 2 grup. Yang ini untuk lantai 1 misalnya, ini kemudian lantai 2. Jadi rumahnya bertingkat, ada 2 lantai. Ini untuk lantai 1, ini lantai 2. Ketika terjadi arus lebih pada lantai 1 misalnya karena hubung singkat ataupun karena beban lebih, maka yang trip itu hanya aliran listrik yang menuju ke lantai 1. Untuk lantai 2 itu masih aman teman-teman, sehingga tidak mengganggu instalasi yang di luar MCB 1 ini. Nah, contohnya lagi ketika ini dipakai untuk pengelompokan jenis beban, misalnya ini untuk penerangan dan ini untuk stop kontak. Nah, ketika terjadi gangguan pada beban yang ada di stop kontak, maka yang trip hanya MCB ini. Untuk penerangan itu tidak terganggu teman-teman, jadi masih menyala lampunya. Nah, alasan selanjutnya kenapa harus dilakukan MCB grouping adalah untuk memudahkan pada saat kita melakukan maintenance dan controlling ya. Jadi contohnya begini teman-teman, ketika kita ingin menambah instalasi atau perbaikan ya pada rangkaian instalasi pada lantai 1, itu kita tidak perlu mematikan kedua MCB ini, kita cukup mematikan MCB yang ini teman-teman. Contohnya pada saat kita ingin menyambung instalasi baru atau penambahan instalasi baru ke jalur instalasi yang ini, kita tidak perlu mematikan MCB yang ini atau yang ini, kita cukup mematikan MCB yang ini teman-teman. Jadi untuk instalasi yang ke jalur 2 ini masih aman, jadi tidak mengganggu teman-teman. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan besarnya MCB pada MCB grouping ya? Nah, untuk besarnya MCB itu tetap menyesuaikan dengan besarnya kebutuhan daya pada grup tersebut. Nah, jadi contohnya seperti ini teman-teman. Jadi di sini ada MCB KWH meter ya, kemudian dicabang menjadi 2 grup. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini MCB ya. Untuk simbolnya kurang lebih seperti ini teman-teman.
Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini MCB KWH. Ya, kemudian ini grup 1, ini grup kedua. Nah, contohnya begini, kita langganan daya PLN itu 2200 VA. Berarti MCB-nya berapa? MCB-nya adalah 10 ampere. Ya, jadi MCB-nya 10 ampere. Kemudian untuk grup 1 kita pakai untuk penerangan atau lampu. Kita pakai untuk lampu, kemudian yang MCB 2 kita pakai untuk stop kontak. Jadi misalnya ini satu lantai teman-teman, tapi lampu dipisah, stop kontak dipisah. Jadi grup 1 atau MCB 1 ke lampu, MCB 2 ke stop kontak. Nah, jumlah lampu atau kebutuhan lampu itu bisa kita pakai di sini 4 ampere teman-teman. Kita pakai 4 ampere. Kemudian yang grup kedua bisa kita pakai 6 ampere. Nah, atau dibalik, mungkin kebutuhan lampunya lebih banyak. Kita pakai di sini 6 ampere, kita pakai di sini 4 ampere. Yang jelas untuk jumlah MCB keduanya ini tidak boleh melebihi MCB yang ada di kWh meter. Kalau memang tujuan kita untuk membatasi penggunaan beban, ya. Nah, pertanyaannya ya, kenapa sering kita jumpai MCB grouping ya, tapi di sini MCB-nya itu misalnya 6 ampere, ya, 6 ampere. Di sini juga 6 ampere. Nah, apa yang terjadi jika penggunaan MCB-nya untuk MCB 1 dan 2 itu melebihi ini? 6 ampere berarti 12 ampere. Di sini hanya 10 ampere. Yang terjadi adalah apabila di sini arusnya 5,5 ampere. Contoh, 5,5 ampere. Di sini arusnya juga 5,5 ampere. Ya, arusnya 5,5 ampere. Yang terjadi adalah arus di sini, ini berapa berarti? Di sini arusnya adalah 11 ampere, teman-teman. Kenapa? Karena sesuai dengan hukum Kirchhoff, ya, hukum Kirchhoff arus. Hukumnya Kirchhoff arus apa? Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Di sini 5 ampere, 5,5 ampere, di sini 5,5 ampere, maka di sini 11 ampere. Jumlah arus yang masuk ke dalam titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan. Itu Kirchhoff arus, teman-teman. Jadi di sini 5,5, di sini 5,5 berarti ini keluar dari titik percabangan ya. Yang masuk berarti 11 ampere. Karena 5,5 tambah 5,5, 11 ampere. Nah, dalam kondisi ini mana yang trip, teman-teman? Mana MCB yang trip? Nah, MCB yang trip itu MCB di kWh meter. Di sini tidak trip, teman-teman. Kenapa? Karena 5,5 itu masih di bawah 6 ampere. Nah, jadi yang trip adalah MCB kWh meter. Sehingga untuk penggunaan MCB seperti ini, maka MCB tidak bisa membatasi beban berlebih. Nah, kemudian bagaimana jika MCB pada MCB grouping ya itu besarnya lebih kecil dari nilai MCB yang ada di kWh meter. Nah, contohnya begini, teman-teman. Jadi di sini MCB kWh-nya 10 ampere ya. Di sini kita pakai 4 ampere ya. Di sini juga 4 ampere. Apa yang terjadi? Nah, di sini 4 ampere, maka totalnya 8 ampere. Otomatis lebih kecil dari MCB kWh meter. Yang terjadi adalah penggunaan daya kita tidak akan maksimal, teman-teman. Jadi kita berlangganan 10 ampere
yang artinya 2200 VA. Nah, sedangkan di sini ini hanya 8 ampere. Maka penggunaan daya pada grup 1 ditambah grup 2 itu akan berkurang ya, tidak sampai 2200 VA. Jadi ini kita yang rugi teman-teman. Kita berlangganan 2200 tapi pemanfaatan besarnya daya tidak mencapai 2200. Nah, berarti ini kita yang rugi teman-teman. Nah, tapi kalau memang masih ada yang menggunakan MCB grupnya ya, melebihi kapasitas MCB di kWh meter, itu juga tidak masalah ya, karena memang sering juga saya temui di sini 10 ampere, di sini juga 10 ampere ya, di sini juga 10 ampere nih. Nah, ini secara fungsi overload ya, kita bicara overload dulu. Secara fungsi overload ini tidak ada gunanya teman-teman, karena nanti tetap yang trip pasti akan ini duluan ya, karena untuk jumlah bebannya ketika ini belum maksimal, di sini sudah maksimal ya. Jadi yang trip pasti akan MCB kWh meter duluan. Nah, setidaknya penggunaan seperti ini masih ada fungsinya ya, meskipun untuk overload itu tidak maksimal fungsinya. Fungsinya adalah yang pertama, ya meskipun dia pakai 10 dan di sini 10, setidaknya ketika ada gangguan di sini kita bisa tripkan secara manual di sini untuk perbaikannya ya, tidak mengganggu MCB yang ada di sini ya. Setidaknya sebagai manual trip saja ya. Atau ketika terjadi hubung singkat. Nah, hubung singkat misalnya. Nah, pada saat hubung singkat itu arus itu akan naik ya, akan naik itu beberapa kali lipat ya, melebihi kapasitas MCB ya, beberapa kali lipat dari nilai arus yang mengalir, maka kemungkinan besar yang trip pasti akan di sini dulu ya, tetap akan di sini dulu. Tetapi kalau dari overload, kemungkinan besar yang trip akan di sini teman-teman. Kecuali di sini bebannya 0 ya, di sini 0 ampere ya, di sini 0 ampere ya, artinya tidak ada penggunaan sama sekali. Kemudian di sini bebannya naik dan arus yang melebihi 10 ampere ya, maka yang trip duluan adalah ini, bisa jadi, tapi bisa jadi juga ini, tergantung kondisi MCB-nya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk penjelasan tentang MCB grouping ya. Biar nanti teman-teman juga tidak salah pemasangan, tidak salah penerapan. Karena kalau salah penerapan, salah pemasangan, maka fungsinya jadi akan berubah ya, akan tidak sesuai lagi dengan fungsi utamanya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.